Iya, berburu beasiswa itu masih menjadi topik langsung kita siang ini. Nastiti, waktu kuliah dulu beasiswa atau seperti apa nih? Saya enggak sendiri. Enggak ya, biaya sendiri ya. Tapi saya pinter, IP 3,6. Oh. Saya juga 3,8. Dengan kita yang IP-nya bagus ini Pak, keren juga kita Iya, ya. kita seharusnya Pak bisa kan mendapat LPDP. Nah, kita gampang nggak Pak kalau udah pinter seperti saya sama Carlos ini terus kemudian dapat beasiswa? Baik, jadi mungkin sekalian saya luruskan sedikit dari Pak Jimmy tadi ya. Jadi intinya bahwa beasiswa yang ada di LPDP sangat mudah. Jadi mungkin sekalian para pemirsa bisa mendengarkan bahwa mencari beasiswa di LPDP itu sangat mudah. Karena kenapa saya katakan mudah? Bisa teman-teman kita yang sudah ada acceptance, yang diterima di perguruan tinggi, bisa juga yang belum. Jadi jangan khawatir, jangan ragu mendaftar di LPDP. Maksudnya diterima di perguruan tinggi negeri? Baik negeri maupun di luar negeri juga sama. Semester berapa aja? Tidak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya gini, kalau setiap kandidat ingin mencari beasiswa di LPDP, tidak mesti harus nyari kampus dulu. Oke. Bisa sebelum ada kampus. Yang penting modalnya bahasanya cukup. Karena kenapa? Ada dua keuntungan. Kalau kami terima yang belum ada kampusnya, lantas lulus di LPDP, dan sendirinya nanti kita akan berikan sponsorship letter. Dengan sponsorship letter, pasti dia akan memudahkan mereka untuk mencari kampus. Nah ini yang terkadang biasanya sponsorship yang lain, rata-rata punya kampus dulu baru diterima. Tapi kami memang mencari yang termudah, supaya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat kita. Keuntungan kedua, biasanya kalau sudah ada sponsorship letter dari sponsorshipnya sendiri, itu kampus manapun yang akan menerima dia tidak ragu-ragu lagi. Karena biasanya LOE itu keluar dari kampus atau universitas, biasanya kalau belum ada sponsorshipnya pasti kondisional dulu. Tetapi kalau sudah ada kejelasan sponsor, pasti unconditional. Ini harapan kami supaya mendorong teman-teman kita supaya jangan ragu untuk mencari beasiswa ke LPDP. Ini adalah uang negara kita, dari rakyat kita. Mari kita manfaatkan bersama-sama karena negara kita sudah hadir untuk membiayai rakyatnya sendiri. Mengenai biaya-biayanya sendiri Pak, living allowance termasuk? Insya Allah kompetitif. Seperti saya nih, udah ada LOA, terus kemudian udah mempersiapkan diri. Ya. Ini untuk misalnya IELTS atau TOEFL nggak mencukupi Pak. Ini gimana Pak untuk mereka yang terkendala dengan misalnya bahasa? Ya mungkin dulu Mas Carlos waktu belum berubah kebijakan kami memang senantiasa mengevaluasi. Karena dulu ada teman-teman kita sudah punya kampus mungkin LOE ya, tapi IPK-nya mungkin agak kurang sedikit atau TOEFL-nya agak kurang sedikit sehingga tidak bisa masuk di LPDP. Kebijakan kami sekarang ini kita sudah mengevaluasi itu, ternyata ada juga kampus IELTS 6 aja dia terima. Padahal mungkin secara program studinya bagus. Nah saat ini kalau seperti itu teman-teman terkendala dengan IELTS mungkin belum sampai 6,5 atau IPK-nya kurang dari 3, boleh mencari kampus dulu. Yang penting kampus yang dia yang memberikan acceptance adalah kampus yang masuk dalam list LPDP. Kalau sudah keluar LOE-nya, silakan mendaftar ke LPDP. Berarti daftar kampus-kampus itu ada di sudah ada dalam website kami. Website LPDP. Sehingga walaupun kurang sedikit IELTS-nya dari standar 6,5 di LPDP, boleh jadi 6, tapi diterima di kampus yang bagus, boleh jadi. Berarti Jadi kesempatan buat kamu bisa apply lagi Pak ya? Jadi kita senantiasa memperbaiki, mengevaluasi sepanjang itu masih dalam tataran yang normatif. Karena kenapa? Ada juga kaitannya, kalaupun terlalu rendah kita terima, lantas nanti mencari kampusnya sulit kan tetap aja sama. Pak Jimmy, apakah memang TOEFL yang sedikit tadi yang kurang dari standar 400 ya Pak kahar biasanya? 550 untuk keluar negeri. 550 ya untuk TOEFL, IELTS-nya harus 7. 6,5. Apakah memang itu yang menjadi kendala? Bisa jadi iya. Maksud saya begini, sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang ambil LPDP ini, khususnya yang S1 mau ke S2 ya, perkiraan saya mereka sudah mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk paling tidak untuk bahasanya 550. Jadi mungkin saya perkirakan kalau mereka minimum 500 saja di semester 1 masuk untuk 510 dengan kerja keras mungkin perkiraan saya setiap 1 tahun mungkin naik bisa sampai 55. Tapi itu pun bisa berarti mereka dapat ke sekolah-sekolah yang memang persyaratan seperti itu. Tapi kalau mereka mau cari sekolah yang persyaratannya misalnya taruhlah mungkin yang maunya 580 atau 600, mereka harus selalu mempersiapkan. Tapi saya mau garis bawahi memang perkiraan saya bahasa itu pegang peranan. Tanpa bahasa
bahasa, ukuran tes saja ya, tes misalnya TOEFL dan seperti itu. Kalau itu tidak mereka dapati ya tidak bisa. Jadi memang sekali lagi saya bilang mereka harus mempersiapkan diri dari segi kebahasaan. Di sini pun kan di dalam negeri pun kan kalau untuk dokter juga minimal 500 seperti itu ya. Artinya harusnya bukan menjadi kendala ya. Harusnya orang yang pengen keluar negeri harus belajar bahasa begitu. Iya, tapi yang menjadi kendala tentunya kita tahu bahwa ada banyak orang yang bisa bahasa Inggrisnya bagus, kemudian akademiknya juga bagus, tapi misalnya di daerah-daerah, saya di Jakarta, Nastiti di Jakarta, kemudian di banyak daerah yang tidak bisa mengakses, apakah kemudian banyak orang tidak bisa mendapatkan beasiswa karena tidak bisa mengakses informasi itu? Seperti apa Anda melihat, Pak Jim? Saya pikir hampir ini LPDP banyak sekali. Tadi sebenarnya saya juga tidak terlalu tahu LPDP itu, tapi saya mendengar itu dari mahasiswa. Dari mahasiswa saya dapat bekas mahasiswa saya, misalnya LPDP dan di yang Jakarta, macam-macam mereka dapat yang dari Indonesia atau luar negeri. Saya pikir mahasiswa itu sudah tidak lagi asing dengan itu sebenarnya ya. Cuman mungkin hanya yang harus kita ingatkan mereka harus mempersiapkan diri untuk itu, khususnya tadi saya bilang harus bahasa. Tapi kalau dari segi bahasa aja kita mungkin saya sudah memperkirakan siapa mereka yang akan berangkat. Sudah berikan dari mana mereka itu, karena mereka yang mempersiapkan diri untuk bahasa baik kan harus punya uang banyak. Apakah ini relatif, jadi sudah ketahuan siapa mereka. Pak Jimmy, karakteristik dari beasiswa itu sendiri nanti juga bisa dijawab oleh Pak Kahar. Karakteristik dari beasiswa kita itu adalah seorang anak yang cerdas kemudian nanti beasiswanya yang datang, atau seperti apa ini? Harus LPDPK ataukah beasiswanya sendiri yang datang atau mereka yang mencari? Ya mungkin dulu begitu ya, kalau ada anak yang cerdas, kemudian mungkin perguruan tingginya mencari gitu ya. Kalau sekarang saya pikir tidak, ya harus, karena kan sudah banyak tempat yang memberi beasiswa seperti LPDP lah salah satu, dan saya katakan mahasiswa sudah tahu yang nggak bisa menunggu LPDP bukan kerjanya cari orang, bukan, makanya mungkin tepat barangkali berburu. Jadi mahasiswa harus kalau tidak mau bilang mahasiswa yang harus mencari gitu ya. Jadi mahasiswa harus mencari, mau mencari beasiswa dari luar negeri pun juga dia harus mencari. Betul. Pak Kahar, seperti apa di LPDP? Apakah kemudian ada aktivitas LPDP yang dilakukan, ya kita cari anak-anak yang berprestasi misalnya gitu. Ya, mungkin ini yang saya ingin tambahkan dari Pak Jimmy tadi ya. Ini menarik sekali. Jadi gini, beasiswa yang ada di LPDP, selain yang saya jelaskan tadi, persyaratan TOEFL, persyaratan IPK, itu kan kaitannya dengan yang reguler. Kami melihat bahwa dengan keterbatasan kemampuan terutama saudara-saudara kita di luar Jawa, ini biasanya terkendala dengan bahasa, Pak. Terus terang. Jadi rata-rata teman-teman kita yang dari luar Pulau Jawa itu kendalanya di bahasa. Sehingga akses untuk LPDP sangat terbatas. Tapi LPDP sampai ke provinsi-provinsi kan, Pak? Ini yang saya ingin tambahkan. Jadi saat ini LPDP untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, kita mempunyai affirmative action. Nah, affirmative action ini di mana afirmasinya? Afirmasinya adalah pertama, saudara kita dari 3T atau anak-anak adik-adik kita yang di kampus tapi berprestasi, walaupun bahasanya tadi yang saya katakan tadi 550 harus keluar negeri, 500 dalam negeri, walaupun hanya 400, itu kami akan berikan kesempatan mereka. Nah, nanti di LPDP setelah dia lulus kita akan persiapkan bahasanya. Kita akan berikan training bahasa. Tergantung nanti pada placement testnya. Kalau placement testnya harus dididik pembekalan bahasa 3 bulan, kita berikan kesempatan 3 bulan. Kalau sampai setahun, sampai 1 tahun pun kami akan siapkan pendanaan untuk itu. Kesempatan belajar itu maksudnya Bapak undang ke Jakarta, kemudian dibiayain semua biaya hidupnya, dan diberi pendidikan khusus untuk bahasa. Untuk memberikan akses mereka itu kami proaktif. Proaktif untuk afirmatif ini, kami proaktif. Jadi kita kadang-kadang kita laksanakan tes di daerah tersebut. Karena terkadang kan anak-anak mungkin ingin, tapi transportasi ke Jakarta kalau dipusatkan tesnya di Jakarta kan sulit juga. Jadi saat ini kita bulan kemarin kita ke Kupang, kita ke Papua, kita ke Sumbawa, kita ke Aceh. Itu dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Nah, setelah lulus tadi, trainingnya memang kita pilih training provider yang bisa sertifikasi. Sehingga tidak semua daerah bisa memang kita rekomendasi untuk itu. Kita akan mencari tahu cerita lebih lanjut LPDP ke daerah-daerah mencari Tapi gini Carlos, begitu tadi saya menyebut TOEFL minimal 400. Pak Kahar menambahin TOEFL minimal 400. Ini pemirsa di rumah udah 400 nih. Udah langsung didekan. Kita nantikan seharusnya kita harus minum dulu nih. kita akan ulas lagi nanti apakah 400 yang minimal TOEFL tadi bisa benar-benar bisa meneruskan sekolah di luar negeri begitu ya, mendapatkan beasiswa. Setelah yang satu ini kami jeda saat lagi. Silakan.